tidak ada harga yang berundang, sehingga nanti bapak-bapak yang ada di sini selaku pemegang kebijakan bisa itu memberikan input-input untuk kegiatan-kegiatan ke depan supaya itu tidak lagi terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari komunitas yang baru. Selama ini yang saya lakukan yaitu pendampingan terhadap kasus KDRT, pertama itu untuk beberapa kasus yang gimana ya, kayak kasus terakhir ini untuk membantu ke pengadilan agama kemarin, alhamdulillah lolos ke Palu. Kasusnya sangat apa ya, saya sendiri kalau ceritanya juga sedih banget gitu. Seorang istri melakukan seperti itu oleh suaminya. Yang terakhir kali itu berantem, masalahnya sang istri tidak boleh bekerja, namun sang suami sendiri tidak mencukupi untuk ekonominya. Waktu itu dan keadaan Fadil juga masih kerja, kebetulan lahirannya itu sesar. Tapi apa yang terjadi, malam-malam jam 2 ibunya diusir. Jaraknya kan lumayan jauh, maaf, dari Bogor ke BTN Dia Indah. Itu ibunya hampir jalan, ya ada kendaraan. Terus kemudian saya nggak tahu jalan ceritanya gimana, pokoknya diusir dengan alasan tempatnya sempit lah, ikut campur lah. Yang ingin kami sampaikan, sebelumnya saya ingin informasikan bahwasannya dari Jambu itu yang bertindak di dalam ini adalah santri-santri senior, cuman bukan pengurus. Tadinya mau pengurus tapi berhubung pengurusnya mungkin semuanya pada sibuk, jadi hanya santri-santrinya yang dilakukan, yang menjalankan program awal bangkit. Dari PR dalam, dari internal itu sendiri, kami mungkin sulit dari segi komunikasi antara sesama meskipun kami satu pondok. Dari putri ke putra itu kan sulit karena sangat tidak diperkenankan untuk saling atau sering bertemu. Yang kedua, kami tidak diperkenankan menggunakan. Nanti dari bapak-bapak yang ada di sini, pemegang kebijakan, stakeholder yang ada, bisa memberikan sumbang saran, input apa yang bisa dilakukan bersama. Kedepannya, insya Allah kita nanti akan ada satu kegiatan untuk membuat perdes di desa lingkungan kita, karena nanti tujuan akhirnya adalah, atau kita harapan utamanya adalah setiap desa punya anggaran yang bisa digunakan untuk membantu para korban ketika mereka menjadi korban kekerasan, terutama untuk anak dan perempuan. Dari program dari bagian kedua nanti tentang perhitungan apa komunikasikan juga. Jadi apakah sering ada pertemuan nggak Bu dengan anak-anak cabang? Itu kan Jakarta ada, Jakarta ada, Sarben, Bulan dan Jakarta. Jadi saya akan ini kalau jauh juga nanti saya akan air tajam, ya. Nah ini perlu. Kadang-kadang segar. Kalau mau ke pesantren segar. Khawatir pekerjaannya tadi kan saya juga bilang banyak suruh. Itu yang dikhawatirkan itu. Jadi kita itu apabila ada bantuan yang tidak jemput bola. Silakan kalau dari pesantren apabila ada yang perlu kita bantu orang juga begitu sama. Karena kalau kita langsung ke sana kadang-kadang hari-hari yang tertentu mungkin nggak bisa. Jadi kalau umpama dari cabangnya di pesantren, kita kepolisian, dari kesehatan, kemungkinan besar mau. Cuman dari pondok pesantrennya ini kadang-kadang. Jadi itu yang saya bukan membela agama, bukan. Karena saya pemerintah, maksudnya pemerintah. Jadi kalau pemerintah itu siap. Cuman dari yang memintanya nih dari pondok pesantrennya siap enggak? Pada saya dari SMK semua nih kepolisian itu semua mengisi.
pembina upacara, baik dari Koramil, baik dari kecamatan, baik dari kepolisian, semua ngisi. Nah, dari Pak Haji, segala ini memang kita perlu pertemuan perlu sering. Terus kalau ganti ini untuk jambu, kalau ganti ketua itu yang kira-kira benar gitu ya, dari atasnya itu ganti lagi, nanti wakilnya ganti lagi. Kan kalau namanya pondok pesantren itu kadang-kadang nggak monoton orang situ kan. Nah, kalau bilang perlu nanti wakilnya siapa, tapi yang baru. Jadi nanti kesananya insya Allah akan mengerti. Jadi ilmunya tuh diturunkan langsung. Kami di tingkat pemerintahan, di pemerintahan Kecamatan Jiwa ini benar yang dikatakan oleh Pak Kapolsek. Jangankan dalam kondisi siap, malam pun siap, ya. Jadi jangan sampai menjustifikasi bahwa pemerintah itu kurang peduli. Artinya seperti itu.